Rozi Zai Hakiki, seorang pemuda yang diduga berselingkuh dengan ibu mertuanya sendiri secara mengejutkan melaporkan Norma Risma, sang mantan istri, ke pihak berwajib. Aksi ini dilakukan karena Zai merasa difitnah hingga harus kehilangan pekerjaannya. Berikut selengkapnya. Sementara itu, Norma Risma, wanita asal Banten yang sempat viral lantaran membuka aib perselingkuhan mantan suaminya dengan ibu kandungnya ke media sosial, justru terancam dilaporkan Rozi Zai Hakiki, mantan suaminya, ke polisi lantaran dirinya merasa difitnah oleh Risma. Pasalnya, sejak Risma membongkar perselingkuhannya dengan ibu mertuanya, Rozi mengaku mengalami depresi hingga terpaksa keluar dari perusahaan tempat dirinya bekerja. Aku kan sebelumnya pernah chattingan ya, candaan sama ibunya. Nah, itu juga udah diketahui sama bapaknya. Nah, iya, udah diketahui lah. Oh, maksudnya aku nih pernah ada hubungan sama ibu mertua, udah diketahui dengan bapaknya, sama saudara R-nya. Tapi ya itu, malah mereka tetap mau sampai nikah gitu. Hubungan ini maksudnya hubungan pacaran kah atau gimana sama ibu H? TTM aja sih bang, kayak yang bercanda-bercandaan gitu loh. Karena tuh pas pacaran tuh mereka tuh deket gitu tuh, karena kan orang tuanya NR juga. Jadi abang ini sering cerita gitu loh tentang NR ini ke ibunya gitu tuh. Jadi yang meminta nikah itu dari saudara NR. Karena dia dengan memaksa saya, mengancam saya, kalau kamu nggak mau nikahin saya, katanya bakal saya sebarin chatan kamu sama ibu saya. Nah, ya kan harusnya kalau emang udah tahu aku misal contoh orang nggak benar gitu kan, ada hubungan sama orang tuanya, ngapain sih dilanjutin gitu tuh kan. Tapi kemudian kan dekat sama ibu H ini punya CNR ini awalnya seperti apa bang? Nah jadi awal deket ya, awal saya merasa nyaman itu karena selama saya pacaran ini yang merhatikan saya bukan saudara NR-nya, malah ibunya. Contoh kayak saya mau kerja, saya dibekelin, itu hampir tiap hari. Baju pun dicuciin sama ibunya NR. Seperti itu dan timbullah saya rasa nyaman ya, bukan, tapi nggak ada hubungan ya, nggak ada hubungan pacaran, tapi saya merasa nyaman sama ibunya karena saya tuh merasa dihargai gitu. Sedangkan diperhatikan, sedangkan saudara NR malah bisanya marah-marah doang gitu ke saya, malah banyak nuntutnya. Ya, terima kasih. Nah, dalam pernikahan saya itu sering ribut. Istri saya tuh jarang menghormati saya semenjak Iya, jadi dia kan sebenarnya udah tahu ada hubungan gitu tuh. Ada hubungan saya sama anaknya, dia tuh saya minta berhubungan dia nggak mau gitu. Pokoknya dia nggak mau punya anak sebelum punya rumah dan mobil gitu. Pokoknya minta fasilitas aja bang. Jadi untuk netizen sih, kalau melihat berita itu jangan satu pihak. Ya, yang tadi saya katakan, karena kalau dari satu pihak mungkin udah banyak kan yang bisa membagi-bagikan diri. Banyak ini. Intinya kalau mau melihat berita harus nunggu dari pihak kedua gitu, benar enggaknya. Faktanya kan salah. Ya. Dan sekarang nama Bang Rozi sendiri kan udah tercoreng nih akibat kejadian. Ketemuan lah, singkat cerita, ketemuan dengan mertuanya karena dia udah nyaman lah dengan ibu mertuanya itu. Singkat cerita dia ketemu di kontrakan bapak ya. Dia di situ ketemu lah. Dia pengen curhat, kok kenapa? Ya, cuma pengen curhat doang. Istrinya seperti ini, mungkin seperti itu pak ya. Iya. Nah, akhirnya dia mau curhat itu waktu di kontrakan, namanya ini klien kami polos ya, masih muda ya. Pintu itu kontrakan ditutup. Tanggal 15 itu yang tadi kan kayak digerebek, dia ngelihat si tetangga aku yang depan kontrakan itu kok ngelihat ini orang masuk kontrakan dengan waktu yang agak lama mungkin ya gitu, makanya dia nelpon ketua pemuda gitu. Ini kayak ada yang gak beres deh kayaknya. Nah, ketua pemuda nelpon temannya juga kan, kalau nggak salah 3 atau 4 orang lah gitu. Nah, terus ngintip ke ventilasi udara di belakang, ngintip lagi. Tapi di situ nggak ada orang kak. Di dapur nggak ada orang gitu tuh, di kayak ruang tamunya juga nggak ada orang, pokoknya di situ nggak kelihatan orang. Otomatis orangnya di kamar nih gitu kan. Terus didengerin aja tuh kayak ada orang lagi berhubungan suami istri. Wah, ini mah katanya udah nggak beres katanya gitu kan. Muter ke depan tuh, diketok pintu nggak dibuka. Terus udah gitu pas
pas didobrak ya, didobrak si mantan suamiku itu lari ke kamar mandi, ada apa ini ke kamar mandi, alasannya katanya mau BAB, dan ibuku masih di kamar mandi, di kamar Kak, aku nggak. Kontrakan ditutup. Nah, dia nggak tahu posisi waktu itu dia lagi ke kamar mandi. Itu ada orang dua, mertuanya saudara H dan R. R ini ke kamar mandi waktu itu mau kencing, mau ke air kecil lah. Pakai kolor ya Pak ya? Iya, pakai kolor. Celana pendek. Iya. Celana pendek. Nah, di situ singkat cerita ada warga lah datang menggerebek. Dia tidak tahu. Itu bukan massa ya. Kalau massa kan banyak. Itu hanya 3 orang ya? Iya, 2 orang. 2 ya? 2. Waktu itu dobraklah pintu itu. Nah, dari informasi yang saya terima, viralnya video itu katanya NR menjustis bahwasanya ini berzina. Nah, pertanyaan saya dengan teman-teman media, yang namanya R waktu itu di kamar mandi ya, satu, sedangkan waktu dia keluar digerebek mertuanya itu telanjang bulat ya. Saya kaget gitu. Nah, nggak tahu apa-apa. Ini nggak tahu apa-apa. Berarti Pak udah digerebek, mertua saya udah nggak pakai baju. Nah, di situ. Iya, nggak nyampe di arah. Gitu. Nah, waktu itu ketahuan oleh warga. Ada 2 orang ya Pak ya, yang gerebek itu ya Pak ya. Nah, di situ terjadilah mungkin ini panik, bingung karena anehnya si mertuanya ini kok biasanya kenapa sih ada warga bukannya pakai baju tapi dia nggak pakai baju gitu loh, malah santai aja Pak ya. Nah gitu. Kan di podcastnya juga bilang gerah kan, makanya saya nggak tahu gitu. Nah, bahasanya si NR ini di podcast itu gerah gitu. Nah, di situ saya tanya ke teman-teman, yang namanya perzinahan itu seperti apa sih? Pastikan melakukan hubungan badan. Nah, waktu digerebek itu tidak ada yang namanya perzinahan, berhubungan badan yang dibilang saudara NR. Jadi begitu saya gerebek ya apa adanya seperti itu. Mungkin kita tahu semua gitu kan tentang ibaratnya si R pakai celana pendek terus lari ke kamar mandi. Kalau mertuanya sih telanjang gitu, saya pastikan ke kamar gitu, saya telanjang gitu. Bahkan kalau perkara ini kan saya pikir udah beres juga, perkara ini udah beres gitu kan, bahkan udah disaksikan sama warga setempat gitu kan, udah beres. Pas kejadian itu apakah warga semua melihat langsung atau pas posisi mereka lagi lari atau gimana? Kelihatannya gimana? Kalau masyarakat enggak, cuman hanya beberapa orang doang sih itu yang gerebek doang yang tahu gitu kan. Akhirnya begitu udah selesai penggerbekan ya masyarakat sebagian pada datang gitu kan. Cuman posisinya udah semua udah pakai baju gitu kan. Ya, dengan bukti-bukti yang dimiliki, Rozi ingin menyeret mantan istrinya itu ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Bukti-bukti yang dimiliki Rozi berupa percakapan Rozi dan Risma hingga surat perjanjian yang ditulis di atas materai oleh pihak keluarga Norma. Dalam tujuan dia di sini waktu itu ngomong perzinahan. Zina yang mana yang saya katakan? Ini perzinahan. Ini di sini kan ada perzinahan nih. Waktu itu konteksnya waktu penggerebekan itu katanya berzina. Berzina yang mana? Teman-teman saya nanya. Yang namanya berzina itu kan pasti ada hubungan suami istri lah, seperti suami istri. Tapi waktu penggerebekan itu boleh ditanyakan ke yang gerebek langsung, ke Pak RT. Nah, ya kalau penggerebekan sih kemarin itu ya disaksikan juga sama teman-teman juga gitu. Memang apa adanya kan penggerebekan itu. Adanya kasus ini sebenarnya udah selesai nih perkaranya, udah damai di rumah Pak RT, disaksikan sama warga, bahkan diketahui sama polisi setempat gitu kan, udah damai, udah dua-duanya juga udah ada perjanjian di situ, udah beres itu kalau perkara ini sebenarnya. Itu terjadinya bulan kapan mungkin Pak? Kalau kejadiannya sih bulan kemarin, ada 1 bulan yang lalu. Berarti sekitaran November ya? Ya. Ini digelandang, diarak, padahal faktanya tidak seperti itu.
bohong semua itu. Anehnya, dalam gugatan yang diajukan, dia meminta uang, sejumlah uang di sini 100 juta. Nih, klien kami ini dia waktu itu mengatakan kalau si NR ini dia minta rujuk waktu itu, bener nggak Pak? Dengan bahasa kalau kamu tidak rujuk ke saya, kamu harus membayar 500 juta. Nah, di sini ada Bang Nenwa. Ada. Ini betul Pak. Ini Pak. Di luar. Nih 500 juta nih. Nih. Ini bukti chat dia ngomong minta uang 500 juta. Karena ini nggak bisa memberikan 500 juta, akhirnya putuslah. Nah, dia dengan kata-kata ancamanannya. Nih, ancaman kayak gini. Nah, seperti ini nih. Tunggu. Geser dikit bisa Bang? Nih, yang di bawah nih. Silahkan, kita nggak mengadakan fakta ini. Karena NR ini sudah di luar batas ya teman-teman media. Karena dia di luar batas, maka klien kami ini, Pak Roji ini melaporkanlah di Banten untuk undang-undang IT-nya. Mungkin teman-teman tadi sudah cek ya. Keinginan Rozi melaporkan Risma justru menuai kecaman dari netizen. Bahkan netizen meminta Risma melaporkan balik Rozi dan ibu kandungnya ke polisi atas tudingan perzinahan. Viralnya ini kan saya juga kan kaget juga gitu kan. Terus dibaca sekarang udah pada tahu nama kampung, masyarakat juga udah resah juga bawa nama kampung. Padahal kan kasus ini kan udah ditutup rapat nih. Kenapa bisa sampai baca job lagi gitu? Berbeda dengan Rozi, ibu kandung Risma justru mencoba meminta maaf kepada Risma. Pasalnya sejak dirinya kepergok selingkuh dengan Rozi, ibu kandung Risma merasa malu dan mendapat hujatan dari netizen dan publik. Ibunda Risma bahkan mengingatkan Risma jika surga berada di bawah telapak kaki ibu. Untuk kondisi terakhir ini sekarang si NR, baik si R terus ataupun keluarganya itu seperti apa yang Bapak tahu Pak? Ya, kalau keluarganya NR sama R ya baik-baik aja. Artinya kan kalau masing-masing keluarga gitu kan baik-baik aja, nggak ada ibadah apapun. Soalnya ibadahnya aktivitas normal kembali sih, aktivitasnya gitu. Tapi dari warga sendiri nggak ada yang mengucilkan atau mengolok-olok? Kalau warga enggak. Di sisi lain, gara-gara imbas kasus Risma dan Rozi, seorang wanita bernama Berliana viral lantaran dituding senasib dengan Risma. Pasalnya beredar sebuah video yang memperlihatkan Berliana menangis di pernikahan ibu kandungnya yang menikah dengan pria yang lebih muda. Apalagi malamnya, usai pernikahan ibunya, Berliana kembali menangis dengan narasi, "Mengalah walau hati terluka." Hal ini membuat netizen menduga jika Berliana menangis lantaran ibu kandungnya menikahi kekasih Berliana. Mengetahui videonya viral, Berliana pun langsung mengklarifikasi jika apa yang dituding oleh netizen adalah salah. Pria yang dinikahi ibunya bukanlah kekasih dirinya. Ya, apa yang kita lakukan kelak akan mendapat ganjaran. Sebagian boleh jadi menerima sebagai proses menuju dewasa. Namun sebagian lainnya justru memilih tidak terima. Mereka bahkan kecewa, merasa terlalu mahal harga yang harus dibayarkannya.